Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Nah, kali ini kita akan coba kupas tuntas materi yang Anda bagikan, fokusnya ke bagian 1, dasar-dasar kesuksesan. Betul. Tujuannya sih untuk menyaring ya, langkah-langkah apa aja yang fundamental buat bawa kita atau Anda dari posisi sekarang ke tujuan yang diinginkan. Siap kita bongkar? Siap. Jadi fokus kita kali ini memang ke prinsip-prinsip intinya ya, fondasinya lah. Dan ini bukan cuma teori gitu aja, tapi langkah-langkah yang benar-benar praktis. Katanya sih bisa mengubah cara kita mendekati tujuan. Oke, menarik. Kita mulai dari yang paling dasar deh kalau gitu. Prinsip nomor 1 nih ya, yang kayaknya penting banget di sini itu soal ambil tanggung jawab penuh. 100% atas hidup Anda. 100%. Artinya, ya udah stop nyalahin keadaan, stop nyalahin orang lain, nggak ada lagi ngeluh-ngeluh, sadar kalau kita, Anda adalah penyebab hasil yang didapat. Iya. Dan ada rumus menarik yang dibahas di situ kan. E plus R sama dengan O. Pernah dengar? E plus R sama dengan O. Event, response, outcome ya. Tepat. Event itu kejadian, R itu respons kita, dan O itu outcome atau hasilnya. Nah, kita mungkin nggak bisa tuh ngendaliin kejadian E, kayak ya gempa bumi, macet, atau apa kata orang. Oke. Tapi respons R, kita, itu pilihan kita sepenuhnya. Selalu. Dan respons inilah yang nentuin hasil O yang kita dapat. Di materi itu kan ada kisah Way Clement Stone ya, yang nanya ke penulisnya, Anda ambil tanggung jawab 100% nggak? Jawabannya cuma bisa ya atau tidak. Nggak ada di tengah-tengah. Jadi pilihan respons itu kuncinya ya. Contohnya tadi soal gempa yang bikin macet total itu kan. Nah iya, itu contoh bagus. Kejadiannya sama persis buat semua orang di jalan itu. Macet parah. Tapi responsnya bisa beda-beda banget. Ada yang marah-marah, klakson-klakson, stres sendiri. Ada juga yang ya udah terima aja. Pasang musik, dengerin buku audio, mungkin telepon teman atau keluarga. Lebih tenang kan? Hasil atau outcome pengalamannya jadi beda jauh. Jadi intinya sih, ya tinggalkan semua alasan deh. Oke, poin pertama clear. Tanggung jawab penuh. Nah, setelah kita pegang kendali atas respons kita, langkah berikutnya apa nih? Langkah berikutnya ini krusial juga, yaitu kejelasan. Clarity. Kita perlu tahu kenapa sih kita ada di sini. Apa tujuan hidup kita? Dan juga apa yang sebenarnya kita inginkan. Ini yang sering susah ya, mendefinisikan apa yang kita inginkan itu. Betul. Makanya di sumber ini disaranin latihan konkret. Misalnya bikin daftar, saya ingin. Tulis aja semua. Atau luangkan waktu, benar-benar bayangin kehidupan ideal kita tuh kayak apa detailnya. Di karir, keuangan, hubungan, kesehatan, semuanya. Dan penting juga tujuannya itu harus spesifik, terukur gitu ya. Bukan cuma, oh saya ingin sukses. Tapi sukses kayak gimana? Persis. Bukan cuma ingin kurus misalnya, tapi berat badan saya mau 60 kilo tanggal 31 Desember, jelas gitu targetnya. Ini kayak ngasih alamat yang presisi ke pikiran bawah sadar kita. Biar dia nggak bingung jalannya kemana ya. Iya dong. Nah, ini nyambung ke kekuatan visualisasi. Di materi Anda kan disebut juga tuh soal Reticular Activating System atau RAS. Oh iya, RAS itu apa ya? Semacam filter di otak kita gitu? Bisa dibilang gitu. RAS ini kayak penjaga gerbang perhatian kita. Dia akan otomatis nyari dan nunjukin hal-hal di sekitar kita, peluang, orang, info yang relevan sama apa yang ada di fokus pikiran kita. Wah, menarik. Makanya, kalau kita terus-menerus visualisasikan tujuan kita seolah udah tercapai, pakai afirmasi positif, itu sama aja kayak memprogram RS kita buat bantu nyari jalan ke sana. Oke, jadi punya tanggung jawab, punya kejelasan visi dan tujuan, udah divisualisasikan juga. Tapi kan nggak cukup cuma dibayangin aja ya, perlu aksi nyata kan? Nah, itu dia poin berikutnya. Tahu aja nggak cukup. Dunia ini kan bayar kita atas apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita tahu atau kita niatkan. Jadi prinsipnya, ambil tindakan. Harus gerak ya? Harus gerak. Dan jangan nunggu sempurna. Ada konsep bagus nih, siap, tembak, bidik. Agak kebalik ya. Biasanya kan siap bidik tembak, kenapa dibalik? Idenya adalah untuk ngatasin kelumpuhan analisis. Banyak orang terlalu lama mikir, ngebidik, sampai akhirnya nggak nembak-nembak. Jadi mending bertindak dulu, tembak, nanti hasilnya dipakai buat koreksi bidikan. Masuk akal juga sih, biar nggak kebanyakan mikir tapi nggak jalan-jalan. Biar lebih praktis lagi, ada strategi namanya Rule of Five. Ini simpel tapi kuat. Setiap hari, lakukan 5 tindakan spesifik. 5 aja, nggak usah muluk-muluk.
Tapi 5 tindakan ini harus yang mendekatkan kita ke tujuan besar kita. 5 langkah kecil setiap hari ya. Ya, kayak nebang pohon besar pakai kapak, 5 ayunan tiap hari mungkin nggak kelihatan efeknya langsung. Tapi kalau konsisten, ya tumbang juga akhirnya pohon itu. Penulisnya pakai cara ini buat suksesin chicken soup for the soul, katanya. Wow, oke, 5 tindakan tiap hari. Tapi pas mulai bertindak pasti ada rasa takut dong. Itu gimana matasinnya? Di materi disebut FEAR. Itu apa tadi? Fantasize experiences appearing real. Betul. Pengalaman hasil fantasi yang kelihatan nyata. Seringkali, rasa takut yang paling melumpuhkan itu bukan karena bahaya nyata, tapi karena skenario buruk yang kita bayangin sendiri. Jadi kebanyakan cuma di kepala kita aja gitu ya? Seringnya begitu. Bukan berarti nggak ada resiko ya, tapi porsi ketakutan imajiner ini biasanya jauh lebih besar. Pesannya, akui aja rasa takutnya, jangan dilawan, tapi tetap melangkah. Ganti fantasi negatif itu sama bayangan positif tentang keberhasilan. Oke, hadapi takutnya tapi tetap jalan. Nah, kalau udah jalan pasti ketemu tantangan lain kan? Misalnya penolakan. Nah, itu dia. Penolakan itu pasti ada. Di sini ada mantra bagus. SW. Wah, apalagi tuh SW? Some will, some won't. So what? Someone's waiting. Artinya, ya sebagian orang akan bilang iya sama ide kita, sebagian lagi bilang enggak. Ya udah, terus kenapa? Masih banyak orang lain yang menunggu. So what? Gitu loh. So what? Oke. Maju terus aja. Katakan, berikutnya. Penulis buku ini cerita, dia ditolak lebih dari 130 kali loh sebelum Chicken Soup diterima penerbit. Bayangin kalau dia nyerah di penolakan ke-50 atau 100. Gila, 130 kali ditolak. Itu sih butuh mental baja banget ya. Banget. Makanya, penting banget melihat penolakan atau umpan balik negatif itu bukan sebagai serangan pribadi, tapi sebagai data. Informasi berharga. Data untuk apa? Untuk perbaikan. Tepat. Untuk kalibrasi ulang. Kita bisa perbaiki pendekatan kita. Malah disarankan untuk proaktif minta feedback. Tanya aja, menurut Anda saya bisa lebih baik di mana ya? Atau kalau dinilai 1-10, gimana pengalaman Anda? Berani juga ya minta feedback kayak gitu. Tapi bener sih, bisa mempercepat belajar. Banget. Dan ini nyambung ke prinsip terakhir di bagian dasar ini. Komitmen pada Kaizen. Pernah dengar? Kaizen. Itu istilah Jepang ya, perbaikan terus-menerus. Iya, perbaikan terus-menerus tanpa henti. Selalu cari cara untuk melakukan sesuatu sedikit lebih baik dari kemarin. Sedikit aja. Perbedaan kecil yang konsisten itu dampaknya besar jangka panjang. Kayak contoh pemukul baseball di materi itu, beda rata-rata pukulan 0,250 sama 0,300, itu cuma 1 pukulan berhasil ekstra dalam 20 kesempatan. Tipis banget, tapi bedain yang baik sama yang hebat. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, dasar-dasar kesuksesan menurut bagian 1 ini, intinya ada di pertama, ambil tanggung jawab penuh, 100%. Iya. Kedua, punya kejelasan, tahu mau kemana, tujuannya spesifik dan terukur. Ketiga, bangun keyakinan, salah satunya lewat visualisasi dan memprogram RAS tadi. Betul. Lalu keempat, berani ambil tindakan. Pakai rule of 5 misalnya. 5 langkah kecil tiap hari. Hadapi rasa takut. Kelima, tangguh hadapi penolakan. Ingat, SW, lihat feedback sebagai data. Dan terakhir, komitmen untuk Kaizen. Perbaikan terus-menerus. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit setiap hari. Lengkap ya fondasinya, benar-benar dasar yang kuat kayaknya. Iya, ini kerangka kerja fundamental yang ya siapa aja bisa mulai terapkan. Mungkin buat Anda yang dengerin, coba deh renungkan sejenak, dari semua prinsip ini, ada nggak satu yang paling klik atau paling terasa perlu Anda perkuat sekarang? Pertanyaan bagus tuh. Dan sebagai penutup dari saya, ada satu lagi nih buat Anda pikirkan. Coba bayangkan kalau Anda tahu, Anda dapat jaminan gitu bahwa Anda nggak mungkin gagal menerapkan salah satu prinsip ini, kira-kira langkah besar apa yang akan Anda berani ambil? Mungkin hari ini juga untuk mulai mendekati impian Anda. Coba direnungkan ya.